عبد الله الذي بلغ الرسالة ونصر الأمة وأدى الأمانة وأسوة حسنة وعلى آله وصحبه ومن دعا إلى الله بدعوة الإسلام ومن جهد في سبيل الله بحق الجهاد ومن تمسك بسنة رسوله ومن اتبع الهدى. فيا أيها المسلمون الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dengan memuji dan memuja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat pencipta, pemilik dan penguasa alam semesta, manusia dan kehidupan. Dia zat yang telah menjanjikan surga bagi orang-orang mukmin. Dia zat yang telah menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang bertaubat, dan dia zat yang menjanjikan ridhonya bagi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam senantiasa pula terkirimkan kepada kekasih kita, manusia yang paling kita cintai, mengalahkan cinta kita kepada siapapun di dunia ini, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pasca berlalunya bulan suci Ramadan, tentu tugas bagi seorang mukmin adalah wajib senantiasa istiqamah, yakni konsisten menjaga iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqamah dalam surah Fussilat. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dengan kalimat itu sampai mati, maka akan turun malaikat kepadanya menyampaikan, engkau tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih hati, dan memberikan kabar gembira tentang surga yang disediakan kepada mereka. Karena itu para ulama menjelaskan istiqamah ini wajib bagi setiap muslim, yakni konsisten menjaga iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW sendiri mengajarkan kita untuk mengerjakan saum Syawal, berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana perintah Nabi dalam sabdanya, atau janji Nabi dalam sabdanya, man shoma Ramadan thumma atba'a sittan min Syawal kana kasiyamud dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka kata Nabi seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun, dari setahun Ramadan tahun itu sampai Ramadan tahun akan datang. Ini dalam rangka agar seorang mukmin senantiasa istiqamah meskipun Ramadan sudah berlalu. Karena itulah jamaah para ulama, saya merangkum berbagai penjelasan para ulama berkaitan dengan bagaimana ihwal agar kaum muslimin bisa senantiasa istiqamah menjaga iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun Ramadan telah berlalu. Yang pertama, Islam mewajibkan seorang mukmin untuk senantiasa menjaga imannya. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Hai orang-orang mukmin, tetaplah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aminu billah wal kitab wal malaika wal kitab alladzi nazzala 'alaikum wal kitab alladzi unzila min qablikum. Amma yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi min akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hai orang-orang mukmin, kata Allah, tetaplah kalian beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab yang datang kepada kalian dan datang sebelum kalian. Dan barang siapa, kata Allah, yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, sungguh kata Allah, dia telah tersesat sejauh-jauh kesesatan. Jadi orang mukmin diperintahkan senantiasa menjaga imannya. Nabi SAW mengajarkan dalam sabdanya, Nabi bersabda, jadidu imanikum bikalimati la ilaha illallah. Perbaruilah iman kalian, kata Nabi, dengan senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitabnya Fiqhul Akbar, awal wajib lil mukallaf ya ma'rifatullah. Awal kewajiban bagi seorang mukallaf, kata beliau, seorang yang akil balik, adalah ma'rifatullah, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bimakna seorang mukmin wajib menggunakan akalnya untuk memikirkan segala fenomena alam semesta, manusia dan kehidupan, sehingga mereka sampai pada kesimpulan bahwa la ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan, tiada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Qur'anul Karim ratusan ayat yang telah merintahkan kita
untuk senantiasa mentafakuri, merenungkan, memikirkan segala fenomena ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Allah misalnya menyebutkan dalam surah Ali Imran 190, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab." Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang berfikir. Dalam ayat yang lain misalnya di surah Al-Ghasyiyah Allah menyebutkan, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat." Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan, bagaimana langit itu ditinggikan, bagaimana gunung itu ditegakkan, dan bagaimana bumi itu dihamparkan? Ayat semisal ini dan ratusan ayat yang semisal seperti ini itu mengajak manusia untuk berfikir, menggunakan akalnya untuk merenungkan fenomena manusia, alam semesta dan kehidupan. Sehingga dengan demikian seorang mukmin, seorang manusia akan mampu mengenal Allah Ta'ala, akan meyakini bahwasanya di balik penciptaan atau di balik fenomena yang ada, semuanya itu terjadi karena ada pencipta, karena ada Khalik yang menciptakannya. Lalu siapa Al-Khalik itu? Siapa pencipta itu? Tentu manusia butuh khabar dari sang pencipta. Maka diutuslah Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim telah terbukti bukanlah karangan orang Arab, bukan karangan Rasulullah SAW. Karena Quran sejak kedatangannya telah menantang seluruh manusia. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah 'iddat lil kafirin. Dan kalau kalian masih ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad SAW, cobalah kalian datangkan satu surah saja yang semisal Al-Quran. Dan ajaklah seluruh penolong-penolong kalian, teman-teman kalian untuk membuatnya. Jikalau kalian adalah orang-orang yang benar. Dan jikalau kalian tidak mampu, fa'illam taf'alu walan taf'alu, dan selamanya kalian tidak akan pernah mampu, maka takutlah kalian, peliharalah diri kalian dari azab neraka jahanam yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Dan terbukti Al-Quran tidak ada manusia, tidak ada orang Arab, bahkan seluruh manusia berkumpul, mereka tidak mampu membuat meskipun hanya satu surah yang semisal dengan Al-Quran. Dalam ayat yang lain juga ditegaskan oleh Allah, "Qul la in ijtama'atul insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakanlah hai Muhammad SAW, seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul untuk membuat satu surah saja yang semisal Al-Quran, maka la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan pernah mampu selama-lamanya yang membuat semisal Al-Quran, walau kana ba'duhum ba'dun dhahira, meskipun sebagian antara mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ini membuktikan bahwasanya Al-Quran benar-benar merupakan wahyu, kalam, merupakan ucapan, merupakan kabar, berita dari Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia. Dan terbukti pula ada lebih dari 100 ayat Al-Quran, 124 kurang lebih ayat Al-Quran yang menceritakan tentang sains, menceritakan tentang ilmu pengetahuan, yang pada masa Nabi SAW perkara itu sama sekali tidak diketahui oleh manusia. Quran menceritakan tentang peredaran matahari dan bulan beserta orbitnya. Quran menceritakan tentang penciptaan manusia dari nutfah menjadi mudghah menjadi anak, yang dalam bahasa kedokteran disebut sperma bertemu ovum, lalu menjadi embrio, lalu menjadi janin. Quran sudah menceritakan itu 14 abad yang lalu, dan ini sekaligus menjadi bukti bahwa Al-Quran benar-benar berita dari langit. Karena pada masa itu belum ada kedokteran, belum ada dokter, belum ada ilmu kedokteran, belum ada sains, belum ada sama sekali ilmu pengetahuan. Tapi pada saat itu Quran sudah menceritakan itu dengan sesuai fakta yang saat ini ditemukan oleh para ilmuwan dewasa ini. Karena itu jamaah rahimakumullah, dan begitulah seorang mukmin akan benar-benar kokoh imannya, karena mereka yakin Islamlah dan iman yang mereka yakini itulah perkara yang hak, perkara yang benar, bukan perkara yang diada-adakan, bukan khayalan, bukan karangan sebagaimana Darwin mengarang bahwa dunia ini tercipta karena sebuah peristiwa ledakan besar, sebagaimana sebagian orang luar sana mengarang siapa itu Tuhan. Mereka menyembah patung, mereka menyembah kuburan, mereka menyembah batu, mereka menyembah sapi, mereka menyembah pepohonan, mereka menyembah yang semuanya itu merupakan makhluk, semuanya itu merupakan ciptaan. Berbeda dengan Islam, berbeda dengan perkara iman kita kepada Allah, iman kita kepada Al-Quranul Karim, dan iman kita kepada kenabian Muhammad SAW. Ini 3 perkara iman yang bisa dibuktikan secara akliyah, secara akal. Dan karena itu Allah memerintahkan kita, afala tatafakkarun, mengapa kalian tidak berfikir? Afala ta'qilun, mengapa kalian tidak menggunakan akal kalian untuk beriman? Dengan cara seperti ini insyaallah seorang mukmin imannya akan kokoh, karena senantiasa dia memperbarui imannya, senantiasa dia mentafakuri ciptaan Allah Ta'ala, senantiasa dia merenungkan isi Al-Quranul Karim, sehingga akan kokohlah imannya kepada Islam, imannya kepada 6 perkara rukun iman yang wajib diimani oleh seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Begitu juga para ulama mengajarkan seorang mukmin juga hendaknya senantiasa mentadabburi isi Al-Qur'anul Karim. Selain beriman kepada Al-Qur'an juga mentadabburi isinya. Al-Qur'an menceritakan tentang azab neraka, tentang nikmatnya surga, tentang hari pembalasan. Quran menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Jika seorang mukmin membaca itu, merenungkan itu, mentadabburi isinya, maka ini pun tentu akan menguatkan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan mereka kepada Al-Qur'anul Karim dan keimanan mereka kepada hari akhirat, sehingga tentu dengan begitu seorang mukmin juga akan senantiasa istiqamah. Termasuk juga Nabi SAW mengajarkan pada kita untuk senantiasa mengingat kematian. Nabi bersabda, "Aktsir dzikrul maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian, kata Nabi SAW. Banyak kita ingat kematian. Bahkan Nabi menyebutkan al-kayyishu, orang yang cerdas itu, orang yang pintar, kata Nabi, adalah orang yang banyak ingat kematian dan menyiapkan dirinya menghadapi kematian itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan begitu insya Allah seorang mukmin akan senantiasa kokoh imannya, akan senantiasa kokoh akidahnya, senantiasa kokoh ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Islam mewajibkan setiap mukmin untuk senantiasa thalabul ilm, menuntut ilmu. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah adalah perintah untuk menuntut ilmu, belajar Islam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Karena itu Nabi bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu, kata Nabi, adalah kewajiban bagi setiap muslim. Islam pun telah mewajibkan, sebagaimana penjelasan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan bahwa Islam telah mewajibkan setiap muslim untuk belajar agama, menuntut ilmu, mengkaji thaqafah Islam, mengkaji Al-Quran dan Sunnah, mengetahui ajaran Islam baik pada aspek akidah maupun syariah, sehingga dengan begitu insya Allah mereka akan mampu senantiasa menjaga iman dan takwa mereka kepada Allah SWT. Demikian pula sebagaimana apa yang diajarkan contohkan oleh Nabi dan para sahabat, Islam juga memerintahkan seorang mukmin hendaknya senantiasa bergaul dan bersahabat dengan orang-orang soleh, sebagaimana apa yang dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabat. Mereka hidup bersama sehingga circle mereka, teman sefrekuensi mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang menyebabkan mengapa Allah mengajarkan kepada orang mukmin untuk senantiasa bertanya kepada para ulama. Allah berfirman, "As'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli zikr, yakni kepada ulama, jikalau kalian tidak mengetahui. Dalam Islam, ulama itu bukan guru spiritual semata, tapi ulama adalah guru kehidupan, karena dia mengajarkan seluruh urusan kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan spiritual maupun berkaitan dengan urusan kehidupan kita sehari-hari, sampai urusan muamalah kita, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita berpolitik, berekonomi, semuanya diatur dalam Islam, dan ulama lah yang mengajarkannya kepada kaum muslimin, kepada masyarakat yang ada di kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian pula seorang muslim diperintahkan setelah mereka senantiasa mempelajari Islam, bergaul dengan para ulama, bergaul dengan orang-orang soleh, Islam juga mewajibkan seorang mukmin untuk senantiasa membiasakan diri tunduk, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang lalu kita sudah didik untuk membiasakan diri meninggalkan perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara jaiz, perkara yang halal. Kita mampu tinggalkan makan minum, berjima dengan istri di siang hari. Semuanya itu mampu kita tinggalkan, dan kita sudah membiasakan diri kita untuk mengerjakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas seorang mukmin setelah Ramadan, mereka wajib terus menjaga kebiasaan itu, menjaga kebiasaan melaksanakan perintah-perintah Allah, minimal mengerjakan perintah yang wajib, fi'lul wajibat, dan menjaga kebiasaan meninggalkan larangan Allah, minimal meninggalkan semua larangan haram, tarkul haram dalam segala urusan kehidupan kita. Tidak hanya menyangkut seputar ibadah, tapi seluruh urusan hidup kita, ibadah, makan minum, berpakaian, akhlak sehari-hari, hingga urusan muamalah kita. Seorang muslim wajib senantiasa terikat pada hukum syariah, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali menjadi muslim yang berserah diri tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian mengajarkan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang mukmin, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Allah juga, Nabi juga mengajarkan pada kita untuk bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Ketika sahabat meminta nasihat, ya Rasulullah, berikanlah kami nasihat agar kami selamat dunia dan akhirat. Apa jawab Nabi?
ittaqullaha haitsuma kuntum. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Kita taat kepada Allah ketika ada di masjid, ketika ada di rumah, ketika ada di pasar, ketika ada di kantor, ketika ada di jalan raya, ketika ada di mall, dimanapun kita berada, kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh kisah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, pada masa Khalifah Umar, ada seorang anak gembala kambing. Ditanya oleh Khalifah Umar, dan ketika itu sang anak tidak mengetahui bahwasanya di hadapannya itu adalah Amirul Mukminin Khalifah Umar. Kemudian Khalifah Umar bertanya, "Wahai anak gembala kambing, mengapa tidak engkau ambil saja seekor kambing milik tuanmu? Lalu kamu katakan pada dia bahwasanya kambing itu dimakan oleh serigala, dimakan oleh binatang buas." Apa jawab sang anak itu? "Wahai Tuan, sungguh aku tidak berani mengerjakannya." Lalu Umar bertanya balik, "Bukankah tidak ada yang melihatmu sama sekali? Mengapa engkau tidak berani mengerjakannya?" Dan dia mengatakan, "Sungguh aku takut karena Allah melihatku kapanpun, dimanapun aku berada." Karena itu jamaah rahmatullah, dengan sikap seperti ini maka seorang mukmin akan senantiasa istiqomah, karena mereka senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kehidupan mereka, dan dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, namun manusia kita ini orang mukmin, manusia bukanlah makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Jiwa kita ini dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada godaan syaitan, di sana ada hawa nafsu. Maka kemudian tidak cukup seorang mukmin itu berjuang untuk memperbaiki dirinya, istiqamah dalam menjaga iman dan takwanya. Islam juga mewajibkan adanya dakwah di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagaimana perintah Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hendaklah kalian saling menasihati dalam kebenaran dan dalam saling menasihati dalam menetapi kesabaran. Karena itu Islam juga mewajibkan adanya dakwah. Seorang suami wajib berdakwah untuk istri dan anak-anaknya. Sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang mukmin, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab neraka. Begitu pula seorang muslim wajib berdakwah, saling menasihati kepada temannya, kerabatnya, tetangganya, mengajak kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Bahkan Islam juga mewajibkan adanya aktivitas dakwah berjamaah di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Sebagaimana perintah Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian ada segala kaum yang menyeru kepada al khair, kebaikan. Kata Imam Ibnu Katsir, maknanya adalah yad'una ilal Islam, menyeru kepada Islam, dan mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Kata Allah, merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi wajib ada kelompok dakwah yang senantiasa berdakwah di tengah-tengah umat, menasihati rakyat dan menasihati para pemimpin, para penguasa untuk senantiasa taat, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang terakhir jamaah rahmatullah, yang ketiga, para ulama juga menegaskan tidak akan mungkin hadir ketakwaan di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan berbangsa bernegara, kecuali pula Islam mewajibkan pemimpin penguasa negara menjalankan syariat Islam, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Pemimpin itu, kata Allah, mereka yang apabila berselisih pendapat, mereka mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Imam Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya makna ayat ini, kata beliau, wajib bagi seorang pemimpin dalam Islam mengembalikan segala urusannya kepada Quran Sunnah, mengembalikan segala urusannya kepada hukum Allah dan Rasulnya. Imam Al-Ghazali sendiri menyebutkan dalam kaulnya, dalam kitab Al-Iqtisad fi I'tiqad, beliau menyebutkan salah satu kaulnya, beliau mengatakan, ad-din wa sultan amani, ad-din usun sultan harisun, famana usala fa mahdumun, wa mana usala fa dha'iun. Agama dan kekuasaan itu, kata beliau, adalah ibarat dua saudara kembar. Agama ibarat pondasi dan kekuasaan itu ibarat penjaga. Segala sesuatu akan runtuh tanpa pondasi agama, maka negara tanpa pondasi agama akan runtuh. Demikian sebaliknya, agama Islam tidak akan ada di tengah-tengah kehidupan, akan hilang di tengah-tengah masyarakat jika tanpa negara yang melaksanakannya. Karena itulah dalam Islam para ulama sepakat negara wajib menjalankan syariat Islam. Andai negara menerapkan syariah, maka tempat-tempat hiburan malam, tempat maksiat, pelacuran, diskotik, pabrik bir, pabrik minuman keras tidak hanya ditutup di bulan Ramadan, tapi ditutup selama-lamanya, agar betul-betul masyarakat terbebas dari segala macam bentuk kemaksiatan. Negara pula akan memberantas korupsi. Negara pula akan mencegah rakyat dan para pemimpin pejabatnya dari tindakan maksiat dan kemungkaran. Serta negara akan senantiasa mengajak dan merintahkan rakyatnya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini diwujudkan, maka insya Allah istiqamah itu tidak hanya dimiliki oleh setiap mukmin, tapi bahkan oleh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Demikian pula jamaah Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan lewat lisan nabinya
Man qala la ilaha illallah fi akhiruha dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka kata Nabi, dia dimasukkan ke dalam surga. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang istiqomah menjaga iman dan takwa kita meskipun Ramadan sudah berlalu hingga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhal azim innallaha huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد رب العالمين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum kita bersama-sama berdoa kepada Allah, saya ingin membacakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Allah menjanjikan dalam surah A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Dan seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kata Allah, maka kami akan bukakan pintu barakah yang luas-luasnya atas negeri mereka, baik dari langit maupun dari bumi. Karena itu saya mengajak diri saya dan kita semua, senantiasalah kita menjadi hamba yang istiqomah, menjaga takwa kita kepada Allah. Demikian pula keluarga kita didik menjadi keluarga yang bertakwa kepada Allah, dan kita bersama-sama mendukung hadirnya penerapan syariat Islam dalam seluruh urusan kehidupan kita oleh negara yang jalan itulah insya Allah negeri yang kita cintai, Indonesia ini, dan negeri Islam secara umum akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم انصرنا وانصر إخوان المسلمين في فلسطين وانصر المجاهدين في فلسطين اللهم عز الإسلام والمسلمين عداك عداء الدين اللهم عذب الكفارة اليهود والنصارى والمشركين مستعمرين منعونين اللهم إنا نسألك دولة خلافة راشدة على منهاج النبيك وجعلنا من العاملين من المخلصين إقامتها اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاك من النار اللهم حول علينا في سكرات الموت والعفو عند الحساب اللهم يا منقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم أكثر مالنا ودنا بركة فيما أعطيتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ثم أقيموا الصلاة